Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, jika terjadi di tengah siang, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ada sebuah kaidah yang penting di sini yang dibawakan penulis, yaitu jika seseorang baru wajib baginya puasa di tengah siang, atau hilang darinya penghalang kewajiban puasa di tengah siang, maka dia wajib untuk melakukan wajib bagi dia untuk melakukan dua hal, imsak dan qadha. Ya. Dia harus melakukan imsak, yaitu tidak melakukan pembatal puasa hingga terbenam matahari dalam rangka menghormati waktu yaitu bulan Ramadan, dan dia harus melakukan qadha untuk hari tersebut setelah bulan Ramadan berakhir. Ya. Jadi apa yang dimaksud di sini? Jadi kaidahnya adalah orang yang baru wajib baginya puasa di tengah siang atau hilang darinya penghalang kewajiban puasa di tengah siang. Contoh-contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di paragraf berikutnya. Berikut beberapa contoh yang memenuhi kaidah ini. Ya, seseorang yang baru masuk Islam pada siang hari di bulan Ramadan. Ya, orang yang baru masuk Islam pada siang hari di bulan Ramadan itu berarti dia termasuk seseorang yang baru wajib baginya puasa di tengah siang bulan Ramadan. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang yang baru masuk Islam pada siang hari di bulan Ramadan? Yang harus dia lakukan adalah dua hal sebagaimana kaidah tadi, yaitu apa? Yang pertama imsak, yang kedua qadha. Imsak di sini berbeda dengan istilah imsak yang banyak kita temukan atau kita dengar atau familiar di Indonesia. Ya, imsak yang dimaksud di sini adalah tidak melakukan pembatal puasa hingga terbenam matahari. Ya, jadi imsak dalam bahasa Arab, imsak itu maknanya adalah menahan diri, ya, berhenti atau menahan diri. Jadi yang dimaksud imsak di sini adalah dia berhenti, menahan diri, tidak melakukan pembatal puasa hingga terbenam matahari dalam rangka menghormati waktu yaitu bulan Ramadan. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam jam 10 siang di bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk tidak melakukan pembatal puasa sampai terbenam matahari. Itu namanya imsak. Ya. Kemudian juga dia wajib qadha, mengqadha hari itu karena ya dia mulai wajib berpuasa Ramadan pada hari itu. Ya. Dia baru masuk Islam pada hari itu. Dia menjadi orang yang memenuhi syarat muslim. Ya, diasumsikan syarat yang lainnya terpenuhi, ya. Tidak kita katakan misalnya kalau misalnya ada kasus misalnya wanita ya yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan tapi lagi haid, nah maka ini beda kasus. Akan tapi kalau misalnya dia memenuhi syarat wajib puasa Ramadan yang lain, yang itu sudah kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Tetapi kemudian dia masuk Islam di tengah siang, ya, mengasumsikan syarat wajib yang lain terpenuhi, maka dia adalah saat itu menjadi orang yang terpenuhi seluruh syarat wajib puasa Ramadan. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Imsak dan qadha. Tidak makan, tidak minum, dan tidak jima, ya, tidak melakukan pembatal puasa hingga terbenam matahari, dan nanti dia setelah Ramadan dia wajib qadha. Kemudian contoh yang kedua adalah seseorang yang baru baligh pada siang hari di bulan Ramadan atau baru sembuh dari penyakit gilanya pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi ketika seseorang itu baru baligh atau baru sembuh dari penyakit gilanya, ini berarti terkait dengan syarat wajib puasa Ramadan yaitu mukallaf. Kalau tadi contoh sebelumnya terkait syarat wajib puasa Ramadan yang pertama yaitu muslim. Sekarang terkait syarat wajib puasa Ramadan yang kedua yaitu mukallaf. Dia baru jadi mukallaf di siang hari di bulan Ramadan. Apa hukumnya? Apa yang harus dia lakukan? Seperti misalnya dia baru baligh atau baru sembuh dari penyakit gilanya, ya, pada siang hari di bulan Ramadan, ya. Dan ini berbeda kasusnya dengan kasus sebelumnya. Kita sudah membahas sebelumnya, ya, kalau ada kasus orang gila atau orang terkena penyakit gila, ya, tetapi dia sudah berniat sejak malam hari, kemudian sejak sebelum terbit fajar dia terkena penyakit gila,
sampai terbenam matahari, ya full dari terbit fajar hingga terbenam matahari dia terkena penyakit gila, maka kita katakan waktu itu ya puasanya tidak sah, ya puasanya tidak sah, ya. Kemudian kalau seandainya dia tersadarkan dari atau sembuh dari penyakit gilanya, walaupun hanya sebentar di tengah siang, ya di tengah siang atau pagi-pagi atau sore-sore. Istilah di tengah siang itu mencakup juga pagi-pagi dan sore-sore, ya. Maka kita katakan puasanya sah, ya. Jadi mengapa puasanya sah? Karena dia sudah berniat sejak malam hari. Ya, tadi malam dia sudah berniat mau puasa memang. Maka ketika dia tersadarkan dari atau sembuh dari penyakit gilanya, maka ya dia telah memiliki syarat akil pada periode di mana itu dia mampu untuk melakukan sesuatu. Ketika dia masih terkena penyakit gila, maka dia tidak mampu, ya, bukan mukallaf. Akan tapi kalau dia sudah sembuh, walaupun hanya sebentar sembuhnya ketika di tengah siang, maka ya selama dia tidak melakukan pembatal puasa ketika dia sembuh tersebut, puasanya sah. Akan tapi pada kasus ini, ya, orang ini baru sembuh dari penyakit gilanya pada siang hari di bulan Ramadan, kita katakan apa? Wajib bagi dia untuk imsak, ya, tidak melakukan pembatal puasa hingga terbenam matahari, dan wajib baginya untuk qadha, ya. Wajib baginya untuk qadha. Berbeda dengan kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya ketika ada orang, ya tadi kita katakan ketika ada orang sembuh sebentar, walaupun hanya sebentar, ya apalagi lama, ya walaupun hanya dia sembuhnya sebentar dari penyakit gilanya di siang hari, di tengah siang, maka puasanya sah. Jadi nggak perlu qadha. Akan tapi di sini hak wajib qadha. Bedanya apa? Bedanya adalah apakah tadi malam berniat atau tidak. Maka dalam kasus ini, ya orang ini tidak berniat malam harinya bahwa besoknya mau puasa Ramadan. Kasus ini ya adalah kasus misalnya ketika orang tersebut memang sudah mengalami penyakit gila atau memiliki penyakit gila sudah sejak lama, ya. Kemudian ketika di tengah siang di bulan Ramadan, ya alhamdulillah sembuh. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus imsak, tidak makan dan minum, dan tidak melakukan pembatal puasa hingga terbenam matahari, dan dia wajib qadha karena tidak ada niat. Atau ya dia terkena penyakit gilanya baru saja, akan tapi tadi malam nggak sempat niat, ya nggak sadar bahwa besok puasa Ramadan, sehingga ya kasusnya dalam masalah ini adalah hukumnya dalam masalah ini adalah dia ya wajib untuk imsak dan qadha. Kemudian contoh yang ketiga adalah seseorang yang baru sembuh dari sakitnya pada siang hari di bulan Ramadan. Maka ini berkaitan dengan syarat wajib ketiga dari puasa Ramadan, yaitu qadir, yaitu mampu. Jadi seseorang yang baru sembuh dari sakitnya pada siang hari di bulan Ramadan, di tengah siang. Jadi misalnya ketika seseorang itu dia sakit, sehingga ya dari malam dia sakit misalnya sampai terbit fajar, subuh-subuh dia masih sakit dan sebagainya, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Akan tapi ketika sakitnya sembuh di tengah siang, maka ya uzur baginya itu sudah hilang. Oleh karena itu wajib baginya untuk imsak, tidak melakukan pembatal puasa hingga terbenam matahari, untuk dalam rangka menghormati waktu, ya, yaitu bulan Ramadan. Ya, dalam rangka menghormati waktu yaitu bulan Ramadan, kita tidak ketika uzur kita sudah hilang, maka ya kita harus menghormati waktu yaitu bulan Ramadan, sehingga kita harus imsak, ya. Ya, jadi kewajibannya adalah imsak dan qadha, ya, tentunya, dan qadha. Kemudian contoh yang keempat adalah seseorang yang baru pulang dari safarnya pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya ada orang musafir, dia baru nyampe rumahnya pada tengah siang di bulan Ramadan, maka uzurnya sudah hilang. Oleh karena itu wajib bagi dia untuk imsak, tidak melakukan pembatal puasa hingga terbenam matahari dalam rangka menghormati waktu yaitu bulan Ramadan, dan dia juga wajib untuk qadha. Kemudian jadi ini contoh keempat ini terkait dengan syarat wajib yang keempat dari puasa Ramadan, yaitu mukim.
Kemudian yang kelima, seseorang yang baru selesai haid dan nifasnya pada siang hari di bulan Ramadan. Ketika ada wanita haid atau nifas, kemudian selesai haid dan nifasnya tersebut di tengah siang. Ya, dia sudah tidak berpuasa karena memang sedang haid dan nifas. Tetapi darah berhenti, ya haid dan nifasnya berhenti ketika di tengah siang. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus imsak, tidak makan dan minum dan tidak melakukan pembatal puasa lainnya hingga terbenam matahari. Ya, sekali lagi alasannya apa? Dalam rangka menghormati waktu yaitu bulan Ramadan karena uzurnya sudah hilang. Kemudian dia juga wajib untuk qadha, ya, dan ini jelas ya, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, orang yang sakit, orang yang musafir, kemudian ketika dia memilih untuk tidak berpuasa, maka dia wajib qadha. Wanita yang haid dan nifas, dia bahkan tidak boleh berpuasa, maka dia wajib untuk qadha. Kemudian penulis membawakan sebuah kaidah di sini. Jika seseorang pada awalnya berpuasa, kemudian berniat hendak safar pada siang itu juga, ya, seseorang pada awalnya berpuasa dari pagi-pagi, ya, dia berpuasa. Jadi kita asumsikan misalnya dia berpuasa ya dari terbit fajar kemudian sampai jam 10 siang, baru dia berniat untuk mau safar. Ya, dia berniat hendak safar pada siang itu juga. Ketika jam 10 siang, dia berniat mau safar jam 11 siang, ya. Dia baru kepikiran mau safar pada jam 10 siang. Maka dia tidak boleh membatalkan puasanya kecuali setelah dia keluar dari kotanya. Tidak boleh dia membatalkan puasanya tersebut sejak di rumah maksudnya. Ya, harus ketika dia sudah keluar dari kota. Ya, dan para ulama memberikan ya patokan di sini kalau dia sudah melampaui batas keterluar dari pemukiman kotanya. Ya, jadi kalau itu sudah berada di luar kotanya, maka baru boleh bagi dia untuk makan dan minum. Ya, tidak boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya sejak di rumah. Karena apa? Nanti akan dibahas. Ya. Adapun jika dia masih di dalam kotanya, maka tidak boleh membatalkan puasanya tersebut. Ya, demikian pula jika seseorang berencana untuk safar besok siang, maka malam ini dia tetap harus berniat puasa untuk esok harinya tersebut. Tidak boleh baginya untuk berniat sejak awal untuk tidak berpuasa esok hari dengan beralasan bahwa ada jadwal safar di tengah siang. Ya, ini karena dia baru memperoleh uzur untuk tidak berpuasa ketika dia sudah menjadi musafir, yang itu ditandai ketika dia sudah keluar dari kotanya. Adapun sebelum itu maka dia belum memiliki rukhsah untuk tidak berpuasa. Jadi ketika seseorang dia sudah tahu sejak malam ini bahwa besok siang jam 11 dia akan safar, insya Allah sudah ada misalnya tiket kereta sudah dibeli misalnya, maka ya tetap baginya untuk berniat puasa pada malam hari tersebut, tetap baginya untuk berniat puasa untuk besok. Ya, dari terbit fajar hingga jam 11 siang ketika dia sudah ya benar-benar ya keluar dari kotanya tersebut. Mengapa? Dijelaskan di sini karena dia baru memiliki uzur untuk tidak berpuasa ketika dia sudah menjadi musafir. Dan patokannya menjadi musafir adalah ketika dia sudah keluar dari kotanya. Jadi kalau dia belum keluar dari kota, ya, maka dia belum disebut musafir. Dia belum disebut musafir, sehingga dia belum memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Sehingga ketika kita misalnya saat ini malam hari, kemudian kita walaupun kita sudah tahu besok jam 11 siang kita sudah punya tiket keretanya, insya Allah kita akan safar besok siang jam 11, ya tidak boleh bagi kita dari awal ya untuk tidak berpuasa. Ya, tetap wajib bagi kita untuk berpuasa. Ya, adapun ketika kita sudah benar-benar berada di atas kereta, sudah keluar dari kota kita, maka baru boleh untuk ya tidak berpuasa, baru boleh untuk membatalkan puasa kita tersebut. Dan tentunya kembali lagi ke perincian yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ketika membahas tentang masalah safar ini, ya itu kembali kepada tiga kemungkinan. Apakah ya dia merasa dia lebih ya dia mampu untuk ya safar sambil berpuasa,
atau dia merasa ya berat untuk berpuasa, atau dia ya ketika dia berpuasa ketika safar tersebut malah membahayakan. Itu ada 3 perincian seperti ini, itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tentunya kembali ke perincian tersebut ya. Jadi kalau misalnya dia naik kereta kemudian dia tidak merasakan capek apa-apa ya, dan dia masih merasa tubuhnya sangat kuat untuk berpuasa, maka tentunya ya lebih baik baginya untuk tidak berpuasa. Ya, jadi jelas di sini kaidahnya ya, di antara kesalahan di sini adalah tentunya ya ya kesalahan yang banyak kita ya temukan adalah ketika seseorang itu ya sudah tidak berpuasa sejak awal hari ya, walaupun dia safarnya itu baru ya jam 11 siang ya. Tentunya ya sekali lagi kita ingatkan dalam masalah seperti ini ya tentunya ada banyak perbedaan pendapat ya. Jadi wajib bagi kita untuk saling menghargai dan menghormati ya bagi pendapat yang berbeda. Ya, kemudian penulis berkata, jika tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, maka apa yang harus dilakukan? Jika seseorang tidak berpuasa Ramadan atau membatalkan puasanya tanpa adanya uzur syar'i, maka wajib baginya 2 hal, imsak dan qadha. Selain itu wajib baginya untuk bertaubat dan hendaknya dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah dosa besar. Jadi ketika seseorang dia tidak berpuasa Ramadan, sengaja tidak berpuasa Ramadan, atau sengaja membatalkan puasanya tanpa adanya uzur syar'i, ya maka wajib baginya untuk imsak, ya tidak melakukan pembatal puasa sama sekali ya hingga terbenam matahari ya. Jadi ketika dia masih untuk melakukan pembatal puasa tersebut, masih makan, minum, maka ya dia berdosa karena dia tidak melakukan imsak ini. Kemudian juga dia wajib baginya untuk qadha ya, wajib baginya untuk qadha setelah bulan Ramadan ya atas hari yang dia tinggalkan secara sengaja tanpa uzur syar'i tersebut. Dan juga wajib baginya untuk bertaubat karena yang dia lakukan itu adalah dosa besar ya. Tidak boleh baginya untuk tidak berpuasa Ramadan atau membatalkan puasanya secara sengaja tanpa adanya uzur syar'i ya, ini adalah dosa besar ya. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan buku ini di pertemuan berikutnya.